Salam, salam bahagia Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada beberapa saat ini saya menyampaikan sharing pengalaman hidup saya, serial tentang kuasa gelap. Dan pada kesempatan ini saya hendak sharing tentang tanda-tanda seseorang telah mulai terlepas dari jerat cengkeraman kuasa gelap atau roh jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang sudah mulai terlepas dari jerat cengkeraman kuasa gelap atau roh jahat, maka seseorang tersebut akan mulai merasakan kedamaian, akan merasakan kesejahteraan, ketenangan, ketentraman, dan dapat mulai merasakan kebahagiaan, dan kemudian dapat merasakan indahnya hidup ini, dapat menikmati bahwa hidup ini adalah indah sebagai anugerah kasih Tuhan. Mengapa seseorang yang sudah mulai terlepas dari jerat cengkeraman kuasa gelap atau roh jahat bisa damai sejahtera, bisa bahagia, bisa mulai merasakan indahnya hidup ini? Karena segala beban-beban, segala belenggu yang selama ini menindih, menyeliputi, membelenggu di dalam hidupnya telah mulai terlepas oleh karena kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudaraku, seseorang dapat terlepas dari jerat cengkeraman kuasa gelap atau roh jahat bukan karena kekuatan diri sendiri, bukan karena kekuatan bantuan dari teman yang lain, bukan dari hamba Tuhan, tetapi semata-mata karena kekuatan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas diri kita ketika kita dengan rendah hati berseru memanggil Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut mengetok pintu hati kita, tidak memaksa, tidak mengintimidasi. Mengapa demikian? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang dicipta seperti Tuhan, serupa segambar secitra Tuhan, sehingga memiliki kehendak bebas. Jadi kita boleh memilih ingin Tuhan berkenan hadir, berkuasa atas diri kita, atas hidup kita, atau terserah kita. Tetapi satu hal, seseorang dapat merasakan damai sejahtera itu karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Seseorang dapat terlepas dari jerat cengkeraman kuasa gelap, roh-roh jahat adalah karena kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus yang kita mau dengan rendah hati mengundang Tuhan, mengundang Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam diri kita untuk berkuasa atas hidup kita, untuk menuntun, membimbing, menebus menjadi juru selamat hidup kita, sehingga segala jerat cengkeraman, intimidasi, segala hal yang sesat, segala hal yang sifatnya duniawi, seperti sifat-sifat dendam, kemarahan, dengki, iri, kerakusan, kemunafikan, hal-hal yang tersembunyi, itu akan terlepas dihapuskan oleh kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus adalah darah yang mahal, karena darah Tuhan sendiri yang rela berkenan untuk menderita, bahkan wafat di kayu salib, untuk menebus dan menyelamatkan hidup kita, agar kita dapat terlepas dari jerat cengkeraman kuasa gelap atau roh-roh jahat. Jadi saudara-saudaraku, bahwa ketika kita saat ini di dalam jerat cengkeraman kuasa gelap atau roh jahat, seperti di dalam serial sebelumnya, maka kita harus berseru
dan kemudian datang kepada Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut, murah hati, dan penuh belas kasih. Ketika kita punya inisiatif datang, maka Tuhan justru akan segera hadir di dalam diri kita, memeluk kita. Walaupun kita masih kotor, tapi Tuhan yang suci, yang terlebih dahulu memeluk kita. Karena kalau dari diri kita, kita akan hangus, kita akan mati, karena Tuhan itu suci. Oleh karena itu, Tuhan berkenan menjadi manusia, agar manusia yang berdosa bisa datang menghampiri Tuhan yang suci dengan berbentuk manusia. Karena kalau Tuhan tidak berbentuk manusia, berbentuk roh yang kudus, api kudus, maka manusia yang berdosa pasti akan terbakar dan mati. Itulah mengapa Tuhan yang Maha Kuasa berkenan hadir menjadi manusia, agar manusia bisa datang memohon ampun dan bertobat atas segala kesalahan dan dosa-dosanya, juga dapat ditolong karena jerat cengkeraman dari kuasa gelap. Lalu kemudian, apakah manusia yang sudah terlepas dari cengkeraman kuasa gelap tidak akan lagi diganggu oleh kuasa gelap? Tidak, saudara-saudaraku. Karena seseorang yang sudah dilepaskan Tuhan dari jerat cengkeraman kuasa gelap dapat merasakan damai sukacita bahagia itu apabila kemudian taat dan setia di dalam perintah-perintah Tuhan. Taat dan setia hidup dalam jalan Tuhan. Kalau seseorang terlena tidak sepenuhnya dengan senjata rohani, senjata perlengkapan rohani dari Tuhan, maka kuasa gelap, roh jahat akan mencari celah. Celah yang sekecil apapun itu bisa dipakai oleh kuasa gelap. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ketika saudara-saudaraku sudah terlepas dari jerat cengkeraman kuasa gelap atau roh-roh jahat, bersyukurlah dan rendah hati untuk segera hidup dalam Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, meninggalkan karakter-karakter, sifat-sifat lama yang terkait dengan kuasa gelap dan duniawi. Melepaskan segala sifat-sifat buruk kedagingan seperti kemarahan, dendam, kebencian, kemunafikan, kerakusan, dan yang lainnya. Diubah menjadi sifat-sifat yang ada kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, kemurahan, damai sejahtera, dapat mengampuni. Maka itulah yang menjadikan seseorang yang terlepas dari jerat cengkeraman kuasa gelap dapat merasakan damai sukacita surgawi dan kebahagiaan. Dan kemudian dapat selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan atas perintah-perintahnya. Jadi, saudara-saudaraku, ketika seseorang sudah terlepas dari jerat cengkeraman kuasa gelap, dapat merasakan damai sukacita, kebahagiaan, maka kemudian memiliki kewajiban untuk taat dan setia kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi terang Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Karena kuasa gelap yang pergi, rumah kita bagus, suci, kosong, indah, dan tidak kita jaga, kita pelihara, kemudian kuasa gelap roh jahat tersebut mengajak temannya 7 teman lagi, saudara-saudaraku. Kemudian orang yang terlena, tidak menjaga dirinya, akan semakin hancur hidupnya. Jadi justru hati-hati. Ketika sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, sudah dilepaskan dari segala cengkeraman kuasa gelap, bukan berarti menjadi terlena, tetapi justru memiliki kewajiban untuk hidup dalam Tuhan, menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.